Jadi soal ini Ya, kedengaran. Silakan. pasti memang dibahas ya Pak Jaya Inspirasi, dan bagi teman-teman juga ya kembali lagi untuk membantulah korban-korban di sana. Kalau di pembahasan yang lain juga sudah dibahas soal ini tentang sebenarnya kalau ini dikaitkan dengan kondisi Indonesia saat ini, sebenarnya ini ada hubungan politik yang saat ini sedang berkembang di Indonesia ya. Kayak beberapa saat yang lalu kepulangan dari sang Big itu ya, Big Habib itu ya. Dan ini juga ada benang merahnya dengan kejadian politik di Indonesia yang membackup kejadian-kejadian seperti ini. Ada pendana seperti itu yang juga sudah dibicarakan di banyak ini ya, di kanal-kanal media yang lain. Jadi kita itu harus ini ya, lebih sensitif melihat ke banyak hal itu, banyak aspek, jangan cuma melihat dari satu aspek aja, supaya kita tidak dikontrol seperti itu atau diarahkan ke konflik ini ya, konflik horizontal. Jadi buat teman-teman sebenarnya kalau sadar sebenarnya ini ada pendanaan dari pejabat-pejabat tertentu ya, jadi harus lebih sadar di situ. Jadi kalau kita tahu sekarang ini mereka lagi berkonflik sendiri, berkompetisi di atas ya, apalagi jelang-jelang pilkada. Jadi harus sadar bahwa ini ada sebenarnya sudah direncanakan seperti itu, atau ada rancangan atau memang sudah ada perencanaan di situ. Jadi buat korban-korban juga yang sudah jadi martir ini, mungkin ini bisa jadi pelecut nanti bahwa kita perkembangan kekristenan di sana, bantuan juga bisa disalurkan ke sana. Mungkin teman-teman Kristober yang lain juga harus menyuarakan soal ini ya, soal bagaimana bantuan-bantuan nanti bisa disalurkan gitu. Jangan sampai berhenti di narasi saja ya, karena ini yang harus didengungkan supaya kita ini bisa menopang mereka lah setidak-tidaknya gitu. Bagaimana Pak Jaya Inspirasi menurutnya soal backup ini, soal kondisi Indonesia saat ini? Ya, sangat betul sekali. Saya pikir memang ada kaitannya dengan politik yang terjadi, terlebih di Jakarta ya. Ada kaitannya sangat jelas sekali, karena tidak lama setelah kepulangan Rizik Syihab dari Arab Saudi, ini langsung terjadi di Poso. Dan menurut pandangan teman-teman YouTuber lain juga demikian adanya. Jadi kita perlu berhati-hati memang dalam keadaan seperti ini. Namun dalam hal ini juga kita bukan hanya sekedar kasihan ya, begitu ya, bukan hanya sekedar kata-kata kasihan, tapi bagaimana kita bergerak untuk membantu saudara-saudara kita yang kena musibah ini di sana lah begitu. Jadi kita bisa tolong mereka, kalau ada misalnya link untuk kita bisa membantu mereka, ya kita bantulah semampu kita begitu. Saya pikir seperti itu Pak. Jadi seperti ini ya Pak Jaya Inspirasi, karena kalau dari kepulangan sang Habib itu kan sebenarnya ada pendananya kan di belakang. Nah kita bisa jadi ya ada kemungkinan ada garis lurusnya ya, ada benang merahnya di situ bahwa kejadian saat ini kan ini monotonnya terjadi, sudah pernah terjadi juga, bahkan tiap tahun mungkin ada kejadian yang semacam ini, cuman jarang terekspos karena mungkin perkembangan media saat ini yang lebih cepat gitu kan. Jadi eksposnya jadi lebih cepat. Tapi kalau kita melihat di Palu itu kan kejadian-kejadian kayak terorisme itu juga berkembang di sana, pemboman dan lain-lain. Nah, yang itu yang harus kita waspadai ya, karena yang balik dari sana juga pun sudah dibicarakan sama banyak media-media yang lain bahwa ada pendananya di situ ya. Nah, termasuk yang begini kan, kejadian di Poso dan di Ambon itu sebenarnya rangkaian dari kejadian yang juga terulang saat ini. Jadi buat teman-teman untuk mewaspadai itu ya, gerakan-gerakan mereka ini sudah direncanakan matang. Nah, jadi pasti saudara-saudara juga sudah mengetahui ya kalau
yang membackup itu siapa, dan ada yang menyebut tadi ada yang mendanai dan lain-lain. Itu sebenarnya ya ada yang membackup, gak mungkin orang termobilisasi kalau tidak ada logistik seperti itu. Jadi waspadanya seperti itu ya, karena ini ada sangkut pautnya dengan kondisi politik di Indonesia saat ini dan visi misi mereka yang ingin mendirikan kekhalifaan di Indonesia. Itu yang mesti kita sadari. Iya. Kira-kira seperti itu Pak Jaya. Bagaimana tanggapan baik, Bapak? Pak, terima kasih. Iya. Ya, memang demikianlah yang terjadi saat-saat ini ya. Dan menurut saya kita harus menyuarakan ini lebih kencang lagi ya, supaya bisa terdengar, bahkan mungkin bisa sampai ke ranah internasional, supaya nanti bisa dikecam oleh internasional begitu peristiwa seperti ya, betul. ini. Dan memang memang ini orang-orang di belakangnya ini adalah orang-orang besar, menurut hemat saya begitu ya. Iya. Orang-orang yang besar, dan ada kaitannya yang juga kenapa bisa Rizik Syihab itu bisa pulang begitu ya. Iya, betul. Ada kaitannya ke sana. Jadi ada orang-orang yang berkepentingan kuat begitu, kuat. Nah, makanya kalau kita hanya diam saja, maka mungkin kita agak kurang. Tapi kalau kita berseru, bersuara, dan dikecam begitu. Jadi apa yang terjadi di Indonesia ini dikutuk aja sekalian begitu. Ya. Ini juga Pak Jaya. Nah, memang bahaya. Iya, soal flying victim yang berkembang di media sosial juga dan berkembang di zaman dulu kan, karena kita nggak ada media untuk mengkanter mereka selama ini kan, jadi mereka bebas mengatakan bahwa setiap kerusuhan yang terjadi di Indonesia itu penyebabnya permulaannya itu dari kita. Tapi saat ini kita lihat sendiri kan yang terjadi di Palu ini, penyebabnya siapa dan bagaimana rangkaiannya, itu sama persis dengan pola yang mereka bangun dari dulu ya. Di Ambon dan di Poso itu mereka yang melakukan provokasi atau membantai duluan, lalu ada respon sebaliknya, lalu mereka mendakwakan ataupun men-share bahwa yang melakukan duluan pembantaian itu adalah umat Kristen. Sama kayak kejadian-kejadian debat-debat ini ya, apologet yang terjadi di Indonesia saat ini. Kita lihat bagaimana mereka bolak-balikan fakta itu ya dengan memainkan flying victim. Jadi kita sudah baca, ya kita sudah baca cara-cara mereka ini. Jadi sama ya skemanya dengan yang mereka lakukan di lapangan dengan apa yang mereka narasikan seperti itu Pak Jaya Inspirasi. Ada mungkin tanggapannya Pak soal itu, soal flying victimnya? Memang narasi-narasi di YouTube itu ya, beberapa dari mereka itu menyerang saya, mengatakan bahwa ini kan menuduh kita bahwa mereka melakukan semuanya itu reaksi, katanya kita yang bikin aksi. Padahal kan sebaliknya. Nah, sebaliknya, seperti kalau kita lihat misalnya ceramah-ceramah dari ulama-ulama yang kita sebut seperti misalnya Yahya Waluni dan teman-temannya yang lain, itu kan jelas-jelas sekali begitu, itu jelas banget. Dan kita sebagai apologet Kristen ya, kita harus memberikan pembelaan terhadap iman kita. Itu kan seharusnya memang demikian. Tetapi pada kenyataannya kita dituduhkan. Dan bukannya sekedar narasi, tetapi juga inilah yang terjadi seperti yang di Poso ini. Nanti akan dikatakan mereka hanya karena reaksi begitu. Ya, kita yang bikin aksinya. Padahal kan tidak demikian. Iya, betul. Tuduhan-tuduhan seperti ini yang memang membahayakan sekali begitu. Jadi teman-teman juga harus paham sangat bahwa disayangkan ya. Iya, bahwa kejadian ini ada rangkaiannya, ada yang mendanai juga, ada yang membackup. Jadi ini tidak terjadi ucuk-ucuk kejadian kan, karena ada rentetannya. Maksud kata bahwa kita akan menarasikannya nanti begini Pak Jaya Inspirasi. Mereka ingin kita membawa-bawa soal provokasi yang tempo hari ya, bahwa akan kami penggal misalnya kepalanya kalau misalnya kejadian begini atau begitu kan, ada kira-kira ceramah yang berbunyi seperti itu kan.
Nah, itu mau dikaitkan seperti itu, lalu menyebar ketakutan atau teror supaya golongan mereka itu berani gitu kan. Jadi sebenarnya kita di sini membangunnya itu hal-hal yang lebih produktif. Misalnya dengan kejadian ini ya kita anggaplah mereka-mereka yang korban ini sebagai martir Kristus lah, seperti itu kan, martir yang berkorban untuk kebangunan kekristenan di Indonesia. Jadi yang mungkin kita bisa lakukan sekarang bagaimana ya? Mungkin kita harus menyalurkan bantuan-bantuan kepada mereka yang di sana ya, membantu mereka dalam logistik, membangun rumah ibadah mereka, ataupun secara keuangan juga mungkin bisa gitu kan. Nah, nanti mungkin ada yang bisa membuat grup atau bagaimana supaya menyalurkan bantuan-bantuan itu. Karena itu yang paling utama sekarang kan. Selain daripada untuk memecahkan sebenarnya rentetan yang mereka rencanakan ini, planning-planning yang mereka bangun ya, visi-visi yang mereka bangun. Tapi selain itu kita membalas dengan narasi-narasi yang lebih produktif, tidak dengan provokasi atau semacamnya, karena itu yang sebenarnya mereka inginkan. Kita marah terus membalas. Jadi jangan ya, karena balik lagi ke ajaran Kristen gitu kan, tidak membenarkan hal-hal semacam itu. Jadi kita doakan saja, pasti nanti akan dibukakan nanti oleh Tuhan kalau mereka berbuat salah terhadap kita. Kira-kira seperti itu, Bang Jaya Inspirasi. Oke, terima kasih Pak ya sudah menyampaikan pendapat. Memang kita tidak perlu bereaksi dengan hal ini lalu kita bikin perlawanan, yaitu memang kita ini sedang dipancing sebenarnya. Kalau kita terpancing, maka mereka akan melakukan tindakan-tindakan daripada itu. Nah, katanya kita slow begitu ya, kita diamin, biarlah aparat keamanan bertindak begitu. Presiden tegas ya, dia harus melihat keadaan ini, memang ini wilayah pemerintah lah begitu, bukan wilayah kita. Kalau kita bereaksi, maka kitalah yang rugi. Kita tidak perlu bereaksi, kita mengampunilah sebagaimana ajaran Kristus mengasihi orang yang menganiaya. Jadi berdoa bagi mereka dan kita serahkan kepada aparat keamanan ambil ini. Jadi fokus kepada marturia diakonia ya. Jadi silakan Mbak. Penyebaran Injil dan juga memberi makan kepada orang-orang ini supaya tidak terjadi seperti hal-hal begini ya. Dan kita mengharapkan pemerintah itu bisa tegas dalam memberantas radikalisme di Indonesia. Kalau perlu intelijen juga mencium bagi beberapa orang-orang ini yang membackup-kan. Ini soalnya sangat berbahaya karena mengorbankan masyarakat kecil, masyarakat di bawah sana ya, grassroots. Jadi ini sebenarnya rangkaiannya memang sudah dirancang sedemikian rupa. Jadi kita akan dibenturkan gitu kan, dibawa dengan emosi-emosi. Jadi yang foto-foto sharing tentang itu untuk kepengetahuan aja. Jadi supaya kita tidak terpancing sama rencana-rencana mereka, tapi kita memberitahukan kepada teman-teman bahwa oh ini loh kejadian begini loh kalau kalian diajari seperti ini. Jadi jauhi ajaran-ajaran yang membawa kepada kebiadapannya seperti itu. Jadi hal-hal yang biadab seperti itu yang harus dihindari. Jadi bagi yang belum masih di situ ya bertobat segera, dibaptis dan menerima Tuhan ya, karena hanya melalui Tuhan saja kalian bisa selamat dan bisa menjadi beradab. Kira-kira seperti itu. Jadi hanya dengan itu hukum kasih ya yang membuat kita beradab, tidak menjadi biadab seperti itu. Kira-kira itu yang bisa saya berikan pada siang hari ini, Bang Jaya. Ya, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Simpul juga. Tuhan berkati.